Iman yang bersandar, jiwa yang beristirahat. Saya akan memulai dengan pertanyaan yang refleksi teologis dan kontemplatif dari Mazmur 3. Ini tanggal 3 saya membaca Mazmur 3. Apa respon pertama kita saat tekanan hidup meningkat? Apakah kita menyangkalnya, mengeluh, atau membawa semuanya kepada Tuhan? Mazmur 3 mengajarkan bahwa respon iman yang sehat adalah pengakuan kita yang jujur di hadapan Allah, bukan penyangkalan yang rohani palsu. Dan Daud, dia tidak memulai dengan deklarasi kemenangan, tetapi dengan ratapan yang diarahkan kepada Tuhan. Ya Tuhan, betapa banyak lawanku. Di zaman modern, kita sering menutupi luka dengan produktivitas, senyum di publik, atau bahasa rohani. Tapi Allah, dia lebih menghargai kejujuran yang rapuh daripada kekuatan yang dipaksakan. Iman tidak menuntut kita terlihat kuat, tetapi bersedia terbuka di hadapan Allah. Suara siapa yang paling membentuk identitas kita sekarang? Suara Tuhan kah? Atau suara manusia? Mazmur 3 memperlihatkan dua suara. Suara manusia, baginya tidak ada pertolongan dari Allah. Suara iman, tetapi Engkau Tuhan. Daud memilih mendefinisikan dirinya bersandar berdasarkan siapa Allah, bukan apa kata orang. Dalam budaya media sosial, penilaian publik sering lebih cepat daripada perenungan rohani. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku, maka tegaklah kepalaku, hadapi lawanku. Ada lagunya, saudara. Identitas yang dibangun dari opini manusia akan runtuh, tetapi identitas yang dibangun dalam Allah akan ditegakkan. Apakah penderitaan membuat kita meragukan kasih Allah, atau justru menuntun kita mengenalnya lebih dalam? Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan. Saudara, Mazmur 3 menolak teologi dangkal yang menyamakan penderitaan dengan penolakan Allah. Justru di tengah krisis, Daud menemukan Allah sebagai perisai, kemuliaan, dan penopang hidupnya. Dia menjawab, aku dari gunungnya yang kudus, ayat 4. Jadi, seperti konteks zaman ini kita sering bertanya, jika Allah baik, mengapa ini terjadi? Mengapa putriku mati usia muda? Saudara, Mazmur 3 mengarahkan pertanyaan itu menjadi, bagaimana kebaikan Allah dinyatakan di tengah ini? Penderitaan bukan tanda Allah absen. Kematian seseorang yang kita kasihi bukan berarti Allah tidak ada di situ. Itu ruang perjumpaan yang lebih dalam. Lebih dalam lagi, ku rasakan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Apakah doa kita hanya rutinitas rohani atau jeritan umum, jeritan iman yang sungguh-sungguh? Daud berseru dengan nyaring. Doanya bukan formalitas liturgis, melainkan komunikasi relasional yang hidup. Allah tidak menuntut kata-kata indah, tetapi hati yang sungguh. Aku berseru kepada Tuhan dan Dia menjawab aku. Di tengah ritme yang cepat zaman ini, doa sering menjadi formalitas singkat. Dan Mazmur 3 mengingatkan bahwa doa sejati mengubah fokus hati sebelum mengubah keadaan. Doa bukan sekedar meminta jawaban, tetapi membentuk kepercayaan. Apakah aku sungguh percaya Allah menopang hidupku atau hanya mengandalkan kontrol diri? Tidur Daud adalah deklarasi iman terdalam. Aku membaringkan diri lalu tidur, sebab Tuhan menopang aku. Dalam dunia yang mengagungkan kontrol, kendali, tidur menjadi simbol penyerahan total. Kita tidak bisa mengendalikan segalanya, tetapi kita bisa mempercayakan segalanya kepada Tuhan. Ketidakmampuan kita mengendalikan bukan berarti kelemahan, tapi undangan kita untuk percaya lebih dalam kepada Tuhan. Apakah ketenangan kita ditentukan oleh keadaan atau oleh keyakinan akan penyertaan Allah? Daud tidak berkata musuhnya berkurang, tetapi ketakutannya hilang. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang. Iman Kristen tidak menghapus bahaya,
tetapi mengalahkan ketakutan. Damai sejahtera yang sejati itu lahir dari kesadaran akan siapa yang menyertai kita. Keberanian rohani bukan hasil keadaan atau situasi yang aman, tetapi hasil iman kepada Allah yang setia. Ketika kita memohon pertolongan, apakah kita masih percaya Allah berdaulat atas hasil akhirnya? Daud berseru, "Bangkitlah Tuhan." Namun dia tidak menyatakan, namun dia menutup dengan pengakuan iman, "Dari Tuhan datang pertolongan." Ayat 8. Dia berdoa dengan keberanian dan berserah dengan kerendahan hati. Inilah keseimbangan iman, memohon tanpa memanipulasi Allah. Iman sejati berseru dengan penuh harap, tetapi menyerahkan hasil dengan penuh percaya. Apakah penderitaan pribadi membuat kita jadi egois, atau justru menumbuhkan belas kasih kita pada orang lain? Mazmur 3 ditutup bukan dengan fokus pada Daud, tapi pada umat Allah. Berkat-Mu atas umat-Mu, bukan dibilangnya berkat-Mu atasku, atas keluargaku, atas semua anak-anakku, tapi umat-Mu. Pengalaman krisis yang ditembus oleh kasih Allah akan memperluas hati kita menjadi hati yang lebih besar, bukan mempersempitnya. Luka yang disentuh Allah akan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Saudara, mari kita berdoa. Tuhan, ajar kami iman yang jujur, iman yang tidak menyangkal luka, namun juga tidak tinggal di dalamnya. Ajar kami percaya sampai kami bisa beristirahat, dan beristirahat karena kami percaya dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati.